Gubernur Madinah lantas menyerahkan surat itu, kemudian berkata, pemuda ini seorang yang terhormat, baik akhlak dan kepandaiannya. Maka sampaikanlah hadis kepadanya. Mendengar ucapan itu, Imam Malik mencampakkan surat tersebut lalu berkata, Subhanallah, ilmu Rasulullah diambil dengan cara-cara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, senang bertemu kembali di channel Mazhab Apa, sarana kita menimba ilmu untuk manfaat dunia dan akhirat. Kali ini kita akan melihat bagaimana biografi dan kisah hidup Imam Syafi'i secara lengkap. Seperti yang kita ketahui, Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang menghormati, memuliakan dan mengagungkannya. Beliau adalah ulama mujtahid di bidang fikih dan salah seorang dari 4 imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Beliau hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, Al-Amin dan Al-Mamun dari dinasti Abbasiyah. Tanah leluhur Imam Syafi'i adalah Mekah di mana ayahnya tinggal. Beliau berasal dari keturunan bangsawan Quraisy dan nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad di Abdul Manaf bin Qusay. Ayahnya bernama Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Asaid bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Ibunya adalah Fatimah al-Asdiyah masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib. Ibunya adalah seorang ahli ibadah, sangat cerdas, dan dikenal sebagai seorang yang berbudi luhur, dan mempunyai andil besar dalam pribadinya. Imam Syafi'i memiliki nama asli Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Setelah menjadi ulama besar, beliau lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan mazhabnya disebut Mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i bin As-Sa'id. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekah menuju Palestina. Tak lama dari kepindahannya ke Gaza, ayahnya jatuh sakit dan meninggal sebelum beliau dilahirkan. Sehingga pada saat Imam Syafi'i lahir, beliau sudah dalam keadaan yatim. Ayahnya pernah berkata kepada ibunya, jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamakan Muhammad, dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya yaitu Syafi'i bin As-Sa'id. Selama 2 tahun beliau dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan yang memprihatinkan dan serba kekurangan, sehingga ibunya memutuskan untuk kembali ke Mekah. Pada usia 2 tahun, beliau bersama ibunya kembali ke Mekah. Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat belajar dari ulama-ulama yang banyak terdapat di Mekah. Beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak, meminta kertas untuk menulis pelajarannya. Sebagian besar waktu yang dihabiskan Imam Syafi'i semasa hidupnya ialah di Hijaz, baik itu masa kanak-kanak, remaja dan usia mudanya. Beliau juga pergi ke pegunungan suku Huzail untuk menekuni bahasa dan sastra Arab, dan menghafal syair-syairnya selama beberapa tahun secara pulang pergi. Suku Huzail adalah kabilah bangsa Arab yang sangat fasih dalam menggunakan bahasa Arab asli dengan tingkat bahasa yang sangat tinggi. Imam Syafi'i memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau dikenal mempunyai kemampuan menghafal yang jarang sekali dimiliki oleh kebanyakan orang. Imam Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab, dan saat berusia 7 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Quran dengan lancar. Setelah berhasil menghafal Al-Quran, beliau kemudian menghafal hadis-hadis Rasulullah. Beliau sering mengunjungi halakoh-halakoh ulama hadis, kemudian mendengarkan dan menghafalnya. Terkadang beliau juga menulis hadis-hadis yang dihafalnya di kulit-kulit binatang atau di atas tembikar. Pada umur 10 tahun, kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik yang berisikan 1720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Semasa hidupnya Imam Syafi'i tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Diawali dari Mekah, beliau mempelajari dan memperdalam keilmuannya dalam bidang fikih kepada Mufti Mekah Muslim bin Khalid Az-Zanji, ilmu hadis kepada Sufyan bin Uyainah,
dan Al-Quran kepada Ismail bin Konstantin yang bersanad sampai Nabi Muhammad. Gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji adalah sosok yang membangkitkan semangat Imam Syafi'i dalam mendalami ilmu agama. Beliau pernah berkata, "Ketahuilah nak, alangkah baiknya jika kefasihan lisan dan merdunya suaramu, kau gunakan untuk menjaga sunnah Rasul, menyampaikan hukum-hukum syariat dan mengajarkan mereka fikih sehingga semakin sempurna agama ini." Gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji mengizinkannya memberi fatwa dan Imam Syafi'i menjadi mufti kota Mekah pada usia 15 tahun. Walaupun telah memperoleh kedudukan yang tinggi di Mekah, Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya, sama dengan banyaknya para muridnya. Selain dari guru-gurunya tersebut, selama di Mekah Imam Syafi'i juga menimba ilmu dari Daud bin Abdurrahman al-Attar, pamannya Muhammad bin Ali bin Syafi'i, Abdurrahman bin Abi Bakar al-Mulaiki, Sa'idi bin Salim, Fudoil bin Iyad, serta beberapa ulama yang lain. Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik bin Anas, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang fikih dan hadis. Sebelum pergi ke Madinah untuk menemui Imam Malik, Imam Syafi'i terlebih dahulu mempersiapkan diri dengan mempelajari kitab Al-Muwatta yang telah dihafalnya. Lalu beliau pergi menjumpai gubernur Mekah dan mengambil surat untuk diberikan kepada gubernur Madinah dan Imam Malik. Sesampainya di Madinah, beliau memberikan surat tersebut kepada gubernur. Gubernur Madinah membaca surat itu dan berkata, "Wahai pemuda, aku lebih suka jalan kaki dari pedalaman Madinah ke pedalaman Mekah daripada harus menghadap Imam Malik. Aku tidak pernah melihat kehinaan itu hingga aku berdiri di depan pintunya." Imam Syafi'i berkata, jika ia melihat gubernur yang datang kepadanya, tentu dia akan siap hadir. Gubernur Madinah menjawab, "Tidak mungkin. Andaikan aku datang berkendaraan bersama pengawalku dalam keadaan berlumuran debu lembah, barulah ia mau melayani hajat kita." Mereka pun berangkat, dan setelah sampai di rumah Imam Malik, pria yang mendampingi kami mengetuk pintu. Keluarlah seorang budak wanita hitam. "Beritahukanlah kepada tuanmu, bahwa kami datang dan berada di depan pintu," tutur gubernur Madinah. Budak wanita itu pun masuk. Setelah lama menunggu, budak itu keluar dan mengatakan kepada kami, kalau punya masalah, harap ditulis, dan akan diberikan jawabannya secara tertulis pula. Bila ingin belajar hadis, diharap datang pada jadwal yang telah ditentukan. Karena itu, kembalilah. Mendengarnya, gubernur Madinah berkata, "Katakan kepada tuanmu, saya membawa surat dari gubernur Mekah. Ada yang ingin dibicarakan berkaitan dengannya." Budak wanita itu masuk kembali lalu keluar lagi dengan membawa kursi. Tidak lama kemudian keluarlah Imam Malik, seorang syaikh berbadan tinggi dan penuh wibawa mengenakan baju gamis berwarna hijau. Gubernur Madinah lantas menyerahkan surat itu, kemudian berkata, "Pemuda ini seorang yang terhormat, baik akhlak dan kepandaiannya. Maka sampaikanlah hadis kepadanya." Mendengar ucapan itu, Imam Malik mencampakkan surat tersebut lalu berkata, "Subhanallah, ilmu Rasulullah diambil dengan cara-cara ini." Imam Syafi'i maju dan memberanikan diri berkata, "Semoga Allah memperbaikimu. Aku adalah keturunan Muthalib, semoga Allah tetap menjadikan tuan sebagai orang yang soleh." Imam Malik memandang Imam Syafi'i sesaat, seakan-akan beliau mempunyai firasat, kemudian bertanya, "Siapa namamu?" Imam Syafi'i menjawab, "Muhammad." Imam Malik berkata, "Hai Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Tinggalkanlah maksiat, maka engkau akan menjadi orang besar." Imam Syafi'i menjawab, "Iya, juga seorang yang diberi kemuliaan." Imam Malik berkata, "Datanglah besok, dan akan ada orang yang akan membacakan kitab itu, yaitu Al-Muwatta, untukmu." Imam Syafi'i berkata, "Sesungguhnya saya sudah menghafalnya." Besoknya Imam Syafi'i datang pagi-pagi dan mulai membaca kitab itu. Imam Malik tertarik kepada bacaan dan nirob Imam Syafi'i yang bagus. Imam Malik berkata, "Hai anak muda, bacalah lagi." Imam Syafi'i membaca kitab itu di hadapan Imam Malik di luar kepala selama beberapa hari. Imam Syafi'i memahami dengan cemerlang kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara Imam Syafi'i sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik.
Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa Imam Syafi'i pergi ke Madinah dalam usia 13 tahun. Namun tinggalnya Imam Syafi'i di Madinah tidak terus-menerus, melainkan diselingi oleh kepulangannya ke Mekah untuk menengok ibunya, dan menyempatkan diri mendengarkan syair-syair suku Husail, serta tetap belajar kepada ulama Mekah. Hingga pada tahun 179 Hijriah di saat Imam Malik wafat atau di usia 29 tahun, Imam Syafi'i pulang ke Mekah. Pada kehidupannya di Madinah, Imam Syafi'i juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para ulama yang ada di Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, Athof bin Khalid, Abdul Aziz Darawardi. Tidak lama setelah pulang dari Madinah ke Mekah, Imam Syafi'i ditugaskan ke Yaman untuk menjadi hakim. Di sana beliau juga tetap sempat belajar dari sederet ulama Yaman seperti Yahya bin Husain, Mutorrif bin Mazin, Hisham bin Yusuf Al-Qodli dan banyak lagi yang lainnya. Di Yaman beliau menikah dengan Hamdah binti Nafi bin Ambasah bin Amr bin Utsman bin Affan yang merupakan keturunan Utsman bin Affan, sang khalifah ketiga. Dari hasil pernikahannya tersebut, lahirlah Abu Utsman Muhammad bin Idris, yang kelak menjadi penghulu di Madinah. Imam Syafi'i juga memiliki putra yang lain, yaitu Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Idris yang meninggal saat masih kecil dari hasil pernikahan dengan budaknya yang bernama Dananir. Dan beliau juga memiliki dua putri dari istrinya yang lain berkebangsaan Utsmaniyah, yaitu Fatimah dan Zainab. Beliau beberapa kali pergi ke kota Baghdad yaitu tahun 183 Hijriah, 195 Hijriah, dan 198 Hijriah, dengan tetap secara rutin pulang ke Mekah untuk tetap mengadakan majelis, atau halaqah, pengajiannya di Mekah. Di Baghdad beliau banyak mengambil ilmu dan berguru pada salah satu murid Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan, seorang ahli fikih di negeri Irak. Semenjak ini Imam Syafi'i banyak dikenal sebagai ulama yang menguasai dua mazhab besar, yaitu mazhab Maliki yang erat dengan hadis, ashab al-hadis, dan mazhab Hanafi yang kental dengan nuansa akal, ashab al-royu. Beliau sempat berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik dan berkembang sedemikian rupa sehingga beliau menulis buku Khilaf Malik yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat fikih mazhab gurunya itu. Beliau juga terjun dalam perdebatan-perdebatan sengit dengan mazhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai aliran fikih tersebut membawanya ke dalam cakrawala berpikir yang luas, mengetahui letak kelebihan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing mazhab tersebut, sehingga beliau dapat mengambil pandangannya sendiri. Setelah gurunya Muhammad bin Hasan wafat pada tahun 189 Hijriah, Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan mengajarkan ilmu yang telah beliau dapat kepada murid-muridnya. Beliau juga sempat menyusun kitab usul fikih yang monumental yaitu Ar-Risalah di Mekah sebelum kembali ke Irak 6 tahun kemudian. Setelah kembali ke Irak Imam Syafi'i menulis Qaul Qadim yaitu kumpulan pendapatnya yang dihasilkan dari perpaduan fikih Iraki yang bersifat rasional dengan pendapat ahli al-hadis, termasuk di dalamnya kitab Al-Hujjah. Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Hambali di Mekah, tahun 187 Hijriah dan di Baghdad tahun 195 Hijriah. Walaupun Imam Hambali dikenal sebagai murid Imam Syafi'i, namun Imam Syafi'i juga mendapatkan ilmu dari Imam Hambali yaitu ilmu fikih, usul mazhab, penjelasan nasih dan mansukhnya. Selain dari Muhammad bin Hasan, di Irak beliau juga mengambil ilmu dari Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahhab As-Saqafi dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada tahun 200 Hijriah beliau pindah ke negeri Mesir, ke Masjid Amr bin As dan untuk pertama kalinya beliau menyampaikan kajian di masjid tersebut. Selain mengajar dan berdakwah beliau juga melakukan dialog intelektual dengan para ulama Mesir tentang ilmu fikih dan ilmu hadis. Dari hasil dialog tersebut dan pengaruh dialektika sosiokultur Mesir, mendorong Imam Syafi'i untuk merevisi pendapat-pendapatnya ketika di Irak. Kumpulan pendapatnya di Mesir inilah yang dikenal dengan nama Qaul Jadid, atau pendapat baru, termasuk kitab karya agungnya yaitu induknya kitab fikih. Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i terkena penyakit ambeien atau wasir yang cukup akut, karena kesibukannya dalam mengadakan dakwah, pengajaran dan penulisan kitab di Mesir. Terkadang jika beliau naik kendaraan darahnya mengalir mengenai celananya hingga sampai ke pelana dan kaus kakinya.
Penyakit wasir telah menyiksa beliau selama hampir 4 tahun, beliau menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir, hingga menghasilkan 4.000 lembar. Selain itu beliau terus mengajar, meneliti, dialog serta mengkaji baik siang maupun malam. Pada suatu hari, muridnya Al-Muzani masuk menghadap dan berkata, "Bagaimana kondisi Anda wahai guru?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku telah siap meninggalkan dunia, meninggalkan para saudara dan teman, mulai meneguk minuman kematian, kepada Allah zikir terus terucap. Sungguh demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga sehingga perlu aku ucapkan selamat, atau sedang menuju neraka sehingga aku harus berkabung." Setelah itu, beliau melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada mereka, "Jika aku meninggal, pergilah kalian kepada wali, dan mintalah kepadanya agar mau memandikanku." Lalu sepupunya berkata, "Kami akan turun sebentar untuk sholat." Imam menjawab, "Pergilah dan setelah itu duduklah di sini menunggu keluarnya ruhku." Setelah sepupu dan murid-muridnya sholat, sang imam bertanya, "Apakah engkau sudah sholat?" Lalu mereka menjawab, "Sudah." Lalu beliau minta segelas air. Pada saat itu sedang musim dingin, mereka berkata, "Biar kami campur dengan air hangat." Imam berkata, "Jangan, sebaiknya dengan air safarjal." Setelah itu beliau wafat. Tidak lama setelah kabar kematiannya tersebar di Mesir hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga, mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah di atas pundak, karena dahsyatnya kesedihan yang menempa mereka. Tidak ada perkataan yang terucap saat itu selain permohonan rahmat dan ridho untuk yang telah pergi. Sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir yaitu Muhammad bin As-Suri bin Al-Hakam, memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan imam sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, "Apakah imam meninggalkan hutang?" "Benar," jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang imam seluruhnya. Setelah itu wali Mesir memandikan jasad sang imam. Imam Syafi'i wafat di bulan Rajab tahun 204 Hijriah dan dimakamkan di Kairo. Beliau mewariskan peninggalan yang sangat berharga bagi umat Islam, yaitu karya-karya ilmiah dan mazhab fikihnya. Ada segudang karya yang telah dihasilkan oleh pena Imam Syafi'i. Secara umum kitab-kitab karya Imam Syafi'i dapat dipetakan menjadi dua kelompok besar, yaitu fase Irak yang kemudian disebut sebagai Qaul Qadim, dan fase Mesir yang nantinya lebih dikenal sebagai Qaul Jadid. Pada umumnya Imam Syafi'i tidak memberi nama secara spesifik pada karya-karya yang telah berhasil ditelurkannya. Di antara karya-karya beliau yang masyhur ialah 1. Ar-Risalah. Merupakan kitab pertama yang ditulis tentang kaidah-kaidah usul fikih, yang mencakup makna-makna Al-Quran dan mencakup ilmu-ilmu hadis, kehujahan ijma', serta nasih dan mansuh dari Al-Quran dan hadis. 2. Al-Hujjah. Sebuah kitab fikih mazhab Syafi'i yang oleh Al-Hasan Az-Zafaroni dinamakan Al-Hujjah, karena kitab ini adalah sebagai hujjah atau dalil pendapat-pendapat Syafi'iyah dalam membantah pendapat ahli royu dari kalangan fuqaha Irak. 3. Cerminan fase akhir dari kematangan ijtihad Imam Syafi'i setelah perjalanan panjangnya dalam mencari ilmu, menggali, berdebat, berdiskusi, dan merenung di Hijaz, Irak dan Mesir. 4. Al-Musnad. Adalah kumpulan hadis Nabi dan asar sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i yang disusun oleh seorang ahli hadis Abu Al-Abbas Al-Asom. Beliau menyusun kitab ini berdasarkan riwayat dari Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi dari Imam Syafi'i. Banyak sekali perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang ditulis oleh beliau ataupun oleh ulama-ulama yang lain, di antaranya ialah, ilmu itu tidaklah indah kecuali dengan 3 perkara, yaitu, takwa kepada Allah, sesuai dengan sunnah, dan rasa takut. Ikutilah ahli hadis oleh kalian, karena mereka orang yang paling banyak benarnya. Semua perkataanku yang menyelisihi hadis yang sahih maka ambillah hadis yang sahih dan janganlah taklid kepadaku. Semua hadis yang sahih dari Nabi maka itu adalah pendapatku meski kalian tidak mendengarnya dariku. Jika kalian dapati dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah maka ucapkanlah sunnah Rasulullah dan tinggalkan ucapanku. Kebaikan ada pada 5 hal, kekayaan jiwa, menahan dari menyakiti orang lain, mencari rizki halal, takwa dan sikoh kepada Allah. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai, tidak ada jalan untuk selamat dari ucapan manusia, wajib bagimu untuk konsisten dengan hal-hal yang bermanfaat bagimu.
Imam Syafi'i mengatakan tentang mazhabnya, jika sebuah hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok. Dalam soal taklid, beliau menyuruh untuk bersikap kritis dan berhati-hati dalam menerima suatu pendapat, sebagaimana ungkapan beliau, inilah ijtihadku, apabila kalian menemukan ijtihad lain yang lebih baik dari ijtihadku maka ikutilah ijtihad tersebut. Dasar mazhabnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Beliau tidak mengambil istihsan, yaitu menganggap baik suatu masalah, sebagai dasar mazhabnya sebagaimana beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat. Imam Syafi'i juga mengatakan, menurutku hukuman ahlil kalam dipukul dengan pelepah pohon kurma dan ditarik dengan unta lalu diarak keliling kampung seraya diteriaki, ini balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah, dan beralih kepada ilmu kalam, yaitu ilmu falsafah dan logika yang digunakan oleh golongan ahwiyah. Dalam masalah Al-Quran, Imam Syafi'i mengatakan, Al-Quran adalah kalamullah, barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk maka dia telah kafir. Beliau mempunyai murid yang banyak sekali, yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama dan imam umat Islam, yang paling menonjol adalah 1. Imam Ahmad bin Hambal, 2. Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafaroni, 3. Ishaq bin Rohawai, 4. Harmalah bin Yahya, 5. Sulaiman bin Dawud Al-Hashimi, 6. Abu Saur Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi, 7. Abu Ali Al-Karobisi, 8. Yusuf bin Yahya Al-Buaiti, 9. Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani, 10. Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, dan lain-lainnya banyak sekali. Demikianlah biografi dan kisah hidup Imam Syafi'i ini yang kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap ilmu agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.